Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani ya Adam qad anjalna alaikum alaikum libasan yuwari sawatikum warisa walibasut taqwa dalika khair dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Ya bani Adam la yaftinannakumus saitanu kama akhraja abawaikum minal jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la yatarawnahum inna ja'alna sayyatina awliya lillazina la yu'minun. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu, tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan sebagaimana halnya setan telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Bu, tadi ada yang salah, demam karpet bukan demam panggung. Jazakallahu khairan kepada Bu Is Agsman yang telah membacakan tilawahnya. Semoga beliau dan kita semuanya selalu dalam lindungan rahmat dan kasih sayang Allah. Baiklah ibu-ibu semuanya, kita menyimak penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Wahid. Kepada beliau disilahkan. Panitiana tak aya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Al-Muhajirin yang kami hormati, marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang Maha Ghafur, yang Maha Pengampun, yang mengampuni segala dosa dan kekhilafan kita semua bagi yang memintanya, bagi yang mohon ampun. Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang memberikan segala kebutuhan kita, yang memberikan segala keperluan yang diperlukan oleh manusia sebagai makhluknya, juga makhluk-makhluk yang lain. Allah yang Al-Alim, yang Maha Mengetahui, yang dengan ilmunya kemudian Allah memberikan pengetahuan kepada kita semua. Alhamdulillah atas izin Allah pada sore hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun yang ngundang Bu Hani, tetapi tetap hakikatnya kita dipertemukan oleh Allah. Walaupun yang ngundang panitia, tetapi tetap Allah lah yang mengatur segalanya. Allah yang mengatur pertemuan kita, sehingga Allah yang memberikan kesempatan kepada ibu-ibu untuk hadir pada sore hari ini. Kalau Allah tidak berkehendak mah tentu tidak bisa hadir. Buktinya saudara-saudara kita yang tidak hadir hari ini dengan berbagai macam alasan, dengan berbagai macam halangan, itu artinya Allah belum mengizinkan. Ya, alhamdulillah. Sehat semua Bu ya? Alhamdulillah, luar biasa. Sholawat beserta salam semoga tetap terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad, junjungan kita, Nabi dan Rasul kita, yang kita berharap syafaat kepada beliau. Nabi Muhammad yang telah mengantarkan kita, yang telah mengeluarkan umat manusia dari zaman, dari alam kegelapan, alam yang penuh dengan kejahiliahan, alam yang penuh dengan kemusyrikan, menuju kepada alam yang penuh dengan ketauhidan, alam yang disinari dengan nurullah, disinari dengan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu sudah sepantasnya kita senantiasa bersolawat untuk beliau. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Atau yang tidak pakai Sayyidina, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi ini sesungguhnya kebutuhan kita bersolawat kepada Rasul itu ya. Jadi Rasul gak butuh solawat kita Bu, dan Rasul mah sudah mulia di sisi Allah. Justru kita yang butuh. Mudah-mudahan kita kecipratan kemuliaan Rasul. Mudah-mudahan kita ya nanti di sana diaku oleh Rasul, di alam akhirat nanti, di alam mahsyar ya. Sebab nanti kita di sana ya Allah, di mahsyar itu kita berkumpul di satu tempat yang sangat-sangat menyengsarakan kita. Tetapi kemudian Allah memanggil, wahai manusia, mana umat Muhammad? Nah kan gitu. Semua orang aku.
Ya, saya umat Muhammad, saya umat Muhammad. Kenapa dia ngaku? Kenapa? Oh. Sugante naon Bu Agus. Istrinya. Oh, berarti kalau istrinya nggak boleh ngaku. Saya nggak boleh ngaku dong nanti di sana. Ya, jadi semua orang ngaku umat Muhammad, tetapi kemudian tidak bisa sekedar mengaku. Orang-orang tertentu, orang-orang yang diakui oleh Nabi Muhammad lah yang kemudian bisa masuk dalam kelompok, dalam barisan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara jalan kita untuk bisa meraih itu adalah kita menjadi orang yang senantiasa, yang rajin bersolawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, itu Bu ya. Ibu-ibu yang saya hormati, yang saya banggakan, alhamdulillah. Untuk materi kita hari ini sebagaimana yang sudah di-share oleh Bu Hani. Sekarang Ibu pulpennya simpen aja dulu. Bukunya simpen. Tinggal dibuka, diklik, ya di situ ada. Ada semua Bu, bisa akses internet semua enggak? HP-nya. Nah, silakan boleh dibuka sekarang. Udah di-share Bu Hani, udah di-share di grup Bu Hani? Udah ibu-ibu udah buka belum? Ah, can dibuka iya mah. Saya teh sengaja dari tadi siang Bu Hani di-share, sugan we di rumah iseng diklik dibaca heula. Ah. Belum ya? Belum dibaca ya? Ah, iya. Oh, belum di-share. Oh, udah tuh kata Bu Hani udah. Udah, coba Bu dibuka. Bu Agus, atas dibuka. Tapi saya tadi udah lama gak dengar Bu Agus ngaji. Asa perubahannya signifikan Bu Agus. Saya Bu Hani tadi ya Allah. Sugante sanes Bu Agus tadi nu ngaos teh. Alhamdulillah. Udah ketemu Bu? Udah Bu Lilis udah ketemu? Apa judulnya hari ini Bu Lilis? Etika Diniyah. Silahkan ya dibuka. Jadi nanti silahkan kita akan mencoba membahas satu artikel yang ada di internet itu ya, di situ yang berjudul Etika Diniyah. Ibu-ibu yang saya hormati, jangan dulu di follow, nanti aja di follow-nya ya. Ibu-ibu yang saya hormati, ketika dengar kata etika diniyah, yang ibu bayangkan apa Bu? Diniyah. Ah, diniyah mah sekolah diniyah sama Bu Hani kan gitu. Madrasah diniyah kan gitu ya. Ya, etika diniyah. Ternyata ibu-ibu yang saya hormati, diniyah itu artinya asal katanya dari kata din. Din tahu ya? Apa din itu? Agama. Jadi diniyah itu adalah etika yang terkait dengan kita sebagai umat beragama atau etika keagamaan. Nah, itu banyak sekali etika keagamaan atau adab. Adab itu etika. Tetapi saya mencoba untuk menyampaikan 3 hal dulu. Nanti yang 3 selanjutnya nanti edisi berikutnya. Kenapa etika diniyah ini penting bagi kita?
bagi anak-anak kita. Nah, kan gitu. Terutama bagi anak-anak kita. Sesungguhnya materi ini adalah materi yang disampaikan kepada anak-anak kita. Tetapi karena saya tahu ibu-ibu punya anak-anak, maka ibu-ibu juga harus tahu supaya apa? Nanti disampaikan kepada anaknya. Saya mah anaknya sudah pada gede, kepada incuna. Enggak punya cucu, kepada tetangganya. Ya minimal kita tahu ilmunya. Nah gitu Bu ya. Jadi etika diniyah, etika. Ibu-ibu yang saya hormati, kita langsung saja, ada 3 hal yang saya sampaikan. Yang pertama adalah etika kita dalam berpakaian. Nah ini, kalau saya nanya untuk anak-anak kita, pengetahuan kita, ilmu tentang ini penting gak Bu? Terutama anak perempuan. Penting ya, setuju ya? Ini penting sekali, makanya saya pilih menjadi bagian pertama. Sangat penting kepada anak-anak kita, etika adab mereka dalam berpakaian. Nah ayat yang barusan dibaca oleh Bu Agus itu surat Al-A'raf ayat 26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adama qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillah la'allahum yadhakkarun. Di situ ada kalimat libasut taqwa. Pernah dengar enggak Bu sebelumnya Bu? Libasut taqwa. Libasut taqwa. Libasun itu artinya pakaian. Taqwa itu ketakwaan. Nah ini, jadi sungguh luar biasa ini perumpamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan pakaian dan terkait dengan ketakwaan. Artinya, wahai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu. Sampai di sini jelas enggak fungsi pakaian itu untuk apa? Untuk menutup aurat. Sampai di sini dulu ya. Nanti dikembangkan lebih jauh. Pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan, baru level berikutnya. Pertama menutup aurat, yang kedua adalah untuk Kalau perhiasan itu berarti orientasinya apa? Keindahan. Kalau bahasa ibu-ibu mungkin ini fashionable atau enggak? Kan gitu. Kan enggak mau ibu-ibu mah ya kemana-mana pakai bajunya baju yang gitu-gitu aja. Walaupun nutup aurat, sudah nutup aurat, ya. Tapi kan enggak mau untuk matchingkan kerudung dengan pakaian aja itu harus buka-buka lemari berpintu-pintu itu. Kan gitu. Wah, hari ini saya mau pakai baju gamis warna biru. Kerudungnya warna apa ya? Kan gitu. Gitu enggak bagus? Kan benar. Saya pakai kerudung warna hitam. Wah, brosnya yang bagus warna apa ya? Kan gitu. Betul enggak, Bu? Dan sekarang ditambah lagi, kerudung saya warna ini, baju saya warna ini, tas saya warna ini. Wah, masker saya harus warna apa ya? Kan gitu. Wah, apa? Masker bangkoang. Oh, masker ini kecantikan. Bagus. Kan gitu. Nah maka semua pertimbangan-pertimbangan barusan, warnanya apa, modelnya apa. Kalau model, ibu-ibu, saya pakai baju ini,
Ini kemarin yang dipakai oleh Lesti Bilar misalnya. Kan gitu. Kan gitu. Disambungkan ke sana. Nah, itu sudah level berikutnya. Perhiasan untuk keindahan. Nah, itu nomor 2. Menjadi pertimbangan nomor 2. Oke, kita bereskan dulu artinya. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Libasut takwa. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Ibu-ibu yang berbahagia, maka kemudian para ulama memberikan penjelasan terkait dengan pakaian ini. Kalau secara fikih mas saya yakin udah tahu lah ibu-ibu ya batasan aurat laki-laki dan perempuan. Tahu ya bahwa aurat laki-laki sampai sini, aurat perempuan seperti ini. Saya yakin semua sudah tahu. Dan anak-anak kita pun yang sudah dewasa, yang sudah balik, SMP, SMA, semuanya sudah tahu. Kalau saya di sekolah, anak-anak SMA itu bahkan sudah paham betul. Oh Pak, kalau aurat yang harus ditutup ini, akan tahu di luar kepala. Ya, saking di luar kepalanya sehingga lupa. Kan gitu. Iya kan gitu. Saking di luar kepalanya sehingga lupa, ketinggalan, nah, kan gitu. Tapi paling tidak kalau saya cerita dunia anak-anak kita di sekolah secara busana Bu ya, itu hampir saya perhatikan di tempat saya aja itu lebih dari 90% itu berkerudung. Lebih dari 90%. Secara fisik ya, secara zahir gitu. Kalau yang tidak berkerudung itu bisa dihitung lah. Yang pasti yang non muslim kan gitu. Itu pun jumlahnya sedikit. Tidak semua kelas itu ada non muslimnya. Jadi mungkin kalau hitungan saya 95% itu berkerudung. Kalau dari 1000 siswa ada 500 putri, maka yang tidak berkerudung itu mungkin ya cuma di bawah 50 orang lah. Artinya secara zahir mereka sudah menggunakan pakaian menutup aurat ketika di sekolah. Kemudian saya coba survei lebih dalam lagi. Apakah pakaian yang kalian pakai menutup aurat seperti ini dilakukan di luar sekolah juga? Maka ternyata dari anak-anak yang berkerudung itu saya lihat, saya perhatikan mungkin sekitar 60%-an saja yang ketika main pun berkerudung. Yang penting berkerudung ya, modelnya seperti apa tidak jadi bahan pertimbangan. Yang penting mereka menutup kerudung, menutup kepalanya dengan kerudung. Nah, ketika dikejar lagi yang tidak berkerudung tadi berarti berapa persen? 40% dari yang berkerudung. Ketika ditanya ketika kamu di luar tidak berkerudung, pakaian yang kamu pakai itu pakaian yang sopan atau yang membuka aurat? Kan gitu, artinya semakin mengerucut. Tetapi ternyata survei kecil-kecilan ini menunjukkan bahwa mungkin hampir 50% tadi yang tidak berkerudung di luar itu adalah mereka yang ketika memakai pakaian adalah pakaian yang kayak di TV. Tahu Bu ya maksudnya Bu ya? Kayak di TV gitu. Wanita-wanita yang tidak berkerudung di TV ya, pakai pakaiannya seperti apa, atasannya seperti apa, bawahannya seperti apa. Artinya ketaatan dalam menutup aurat itu adalah ketaatan yang bersifat formalitas. Ini survei membuktikan, ini anak-anak kita. Bagaimana orang tuanya? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Apakah kita termasuk ke dalam orang yang menutup aurat secara formalitas saja ataukah tidak? Nah, kan gitu, tidak perlu dijawab. Silakan jawab sendiri. Kalau lebih mengerucut lagi persoalannya, betul Pak,
Pak, saya mah dari dulu pakai kerudung. Kan gitu ya ibu-ibu ya. Dari dulu pakai kerudung. Tuh lihat kulit saya nggak kelihatan. Tapi ternyata persoalannya tidak cuma kulit yang harus tertutup. Teorinya gimana, Bu? Saya yakin ibu-ibu sudah tahu semua. Jadi ternyata tidak hanya kulit yang harus tertutup, tetapi bagian-bagian tubuh, lekukan-lekukan tubuh pun harus tidak nampak oleh orang di luar kita. Kan gitu. Jatara regang kieu Iya Mas, bukan menguliti ibu-ibu, bukan. Ya, mohon maaf ya, sebab saya tahu yang di sini Mas sudah syar'i semua. Jadi sieun saya ya, ini mah kita bicara contoh yang tidak baik di luar sana. Ketika kita tahu contoh tidak baik, maka kemudian aku nggak akan seperti itu. Maksudnya seperti itu. Ya. Yang saya sampaikan barusan itu fakta atau hoaks, Bu? Fakta, faktanya tarik. Fakta, buktinya apa? Buktinya Pak Wahid tahu. Artinya apa? Pernah atau sering? Lain resep, lain Bu. Ya ada katinggal atuh. Lawan resep ada tos gaduh nyalira atuh. Kan gitu. Jadi seperti itu. Nah maka ini yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Yang harus kita sampaikan kepada anak-anak kita yang perempuan. Sebab apa? Kewajiban mendidik anak-anak itu adalah bukan kewajiban guru dan ustadz. Ustadz dan guru itu hanya ketitipan. Terus Bu, saya ngajar ngaji seperti ini hanyalah ketitipan. Siapa yang wajib mendakwahi, mengajari ibu-ibu? Sua. Pak Budi sok ceramah sigakia di depan Bu Budi enggak? Kan gitu. Pak Agus sok ceramah sigaki depan Bu Agus tuh. Kan gitu. Tetapi kemudian karena satu dan lain hal, bapak-bapak kan sibuk tuh. Ada yang bekerja, ya pergi pagi pulang sore. Mungkin jam segini belum pulang, masih di tempat kerja. Sehingga apa kemudian ngajurungkeun, mah Bu, sok atuh kaditu. Belajar, ngaji, taklim ke masjid. Alhamdulillah tuh pengurus majelis taklim sudah menyediakan forumnya. Maka ibu-ibu nurut. Maka kehadiran ibu-ibu di sini sebenarnya dapat 2 pahala. Yang pertama pahala menuntut ilmu sebagai kewajiban pribadi. Yang kedua adalah pahala taat terhadap perintah tuh Bu, 2 pahala. Sok. Kan enak. Jadi itu kita semua berkewajiban untuk memberikan ilmu, memberikan pemahaman, terutama kepada anak-anak kita. Terutama anak-anak kita Bu, ustadz, guru di sekolah itu ketitipan. Kan ada dalam Al-Quran Bu, surat apa itu? Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api. Perintah itu kepada ustadz dan guru atau kepada pribadi kita sebagai orang tua? Kepada orang tua, bukan kepada guru. Adanya guru, adanya ustadz, adanya lembaga pendidikan formal itu adalah dalam rangka membantu orang tua mendidik anak-anak. Sehingga tetap nanti yang ditanya di akhirat itu ibu, bapak, sebagai orang
yang dititipi amanah berupa anak. Ya, begitu Bu. Maka ibu harus berterima kasih kepada ustadz dan guru. Sudah belum? Udah nganuhunkan ke bapak ibu guru di sekolah? Udah. Lamun bagi rapot mawa naon? Bu Lilis asa dibela. Ya kan gitu ya Bu Hani ya. Kok mau Bu Hani di diniyah, ya Allah perjuangannya luar biasa. Pendidikan agama di sekolah formal mah Bu paling gak sabaraha jam. 3 jam PAI. Itu teh can kapotong ini itu, can aya rapat, can aya paling gak. Yang penting kesampaian itunya judulnya aja kan gitu. Tetapi kemudian anak-anak kita terbantukan dengan pendidikan agama di madrasah, di masjid, di madrasah diniyah kan gitu. Makanya berterima kasih Bu Hani. Bu Hani nuhunnya pun anak tos dididik gitu. Ibu-ibu yang saya hormati, kembali lagi kepada poin yang pertama ini, bahwa etika yang pertama adalah cara berpakaian anak-anak kita. Tolong perhatikan ibu, anak-anak kita yang muslimah, anak-anak kita yang sudah baligh, yang sudah mukallaf. Sebab apa? Mereka adalah tanggung jawab kita. Mereka adalah amanah dari Allah. Ya. Oleh karena perhatikan, maka bagaimana mereka akan menunjukkan perilaku berbusana berpakaian yang baik dan benar jika yang mereka lihat adalah yang tidak baik dan benar. Anak-anak sekarang kan pinter, berani. Nah, sekolah, oh iya Bu tuh pakai kerudungnya, nurut. Sekali, 2 kali. Tapi lama-lama anak mikir, nah hari saya disuruh pakai kerudung, nah hari mama hente. Ini mah bukan ibu-ibu di sini, enggak ini mah. Contoh di luar sana kan gitu. Kan gitu. Anak-anak kita itu kan sekarang kritis-kritis. Sama kayak bapaknya, ayo kan itu ke masjid kepada yang laki-laki. Sekali, 2 kali, lama-lama anak-anak mikir, nah, hari adik ke masjid, hari bapak di rumah wae. Kan gitu. Maka metode pendidikan pembelajaran yang paling efektif dan efisien adalah uswatun hasanah. Udah gitu aja, tekedah seueur nyarios ibu-ibu mah. Tunjukkeun ka barudak ibunya pakaiannya rapi, bersih, nutup aurat, kepala ditutup, badan tertutup. Anak-anak kita omongin sekali langsung, oh iya, tuh lihat mamah juga. Kan gitu. Sama bapaknya juga, nah ayo kita ke masjid dituntun bareng jeung bapana. Gak usah ngomong, gak usah ceramah, tekudu apal dalil Bu. Masa kudu apal dalil, hese ngapalkeun dalil mah. Pak Agus Kusairi itu luar biasa. Si Sidkil sampai subuh-subuh juga dibawa ke masjid. Kan gitu. Itu artinya apa? Pendidikan. Dan pendidikan yang paling efektif adalah dengan cara uswatun hasanah, teladan. Makanya Rasulullah sukses hanya dalam waktu 23 tahun mengislamkan seluruh jazirah Arab ketika itu. 23 tahun Bu. Sok bayangkan, yang tadinya jahiliyah menjadi tauhid hanya dalam waktu 23 tahun. Saya jadi guru dari tahun 2000. Malah sebelum 2000 juga sudah jadi guru diniyah kayak Bu Hani. Artinya sudah lebih dari 23 tahun. Prestasi saya apa? Kan gitu. Kalau kita mengaca tinggi sekali kepada prestasi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita baca ke dalam diri kita, jangan-jangan yang saya ajarkan
yang saya sampaikan kepada anak didik saya tidak sama dengan yang saya praktekkan dalam kehidupan. Makanya Allah mengancam. Ada masih ingat Bu surat apa ini? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Masih ingat surat apa ini? Ayat berapa? Lupa ya? Oh iya, lupa. Tadinya mah bisa. Sungguh besar murka Allah kepada orang yang berkata tetapi dia ma la taf'alun, dia tidak kerjakan. Artinya kalau anak-anak sekarang bilang omong doang. Atau lebih kerennya NATO katanya. No action, talk only. Tidak ada aksi, tidak ada perbuatan, ngomong wungkul. Sama seperti ibu-ibu lihat saya seperti ini. Ibu-ibu sering kan saya duduk di sini ngasih ceramah? Sering kan? Sering. Ketika apa yang saya sampaikan kemudian tidak seperti yang saya lakukan dalam kehidupan, komen ibu apa? Pasti ibu, Pak Wahid mah omdo, menisikan mapatahan, kan gitu. Ya WRT nu caket, tatanggi abdi caket. Saya menyampaikan kebenaran di sini. Nyuruh kita kebaikan, ayo kita sholat berjamaah, ayo kita akur, ayo kita guyub jeung tatangga, ayo kita menghargai teman, ayo kita saling berbagi. Tetapi kemudian ketika dalam kehidupan saya menunjukkan sesuatu yang berbeda, maka pasti ibu akan melihat saya dengan pandangan sebelah mata. Ngareret, ukur, senyumnya juga senyum mencibir, julid lamun netizen mah, kan gitu Bu ya. Tetapi kemudian ketika apa yang saya lakukan, ketika saya mengatakan ibu-ibu kerjakan A, tetapi saya sudah melakukan dalam kehidupan A itu, maka insya Allah ibu akan menerima. Maka dalam skala yang lebih pendek dalam kehidupan sehari-hari kita di rumah, orang tua bilang A, orang tua nyuruh A, maka orang tua harus melakukan A sebagaimana yang ia suruh. Selama ini kita sudah seperti itu belum Bu? Bukan hanya dalam persoalan berpakaian. Kadang seernu henteuna. Kan gitu. Bagaimana anak kita akan menerima? Bagaimana anak kita akan menghargai kita? Menghormati kita kalau yang kita sampaikan berbeda dengan yang kita lakukan. Itu Bu ya. Nah ini yang pertama, etika berpakaian. Ya ini poinnya sajalah, lebih jauh lagi itu waktunya nggak cukup. Yang kedua, poin yang kedua yang saya sampaikan, adab atau etika yang kedua yang harus kita sampaikan kepada anak-anak kita itu adalah etika berbicara. Ya, bagaimana mereka berkomunikasi kalau bahasa kerennya itu. Anak-anak kita ngomong. Anak-anak kita berbicara dengan orang tua. Anak-anak kita berbicara dengan teman mainnya. Anak-anak kita berbicara dengan bapak ibu gurunya. Nah, ini harus diperhatikan. Harus kita kasih contoh. Harus kita kasih pemahaman, Dek. Nanti kalau ngomong sama ibu guru jangan gitu ya. Kan gitu. Yang sopan, kita ingatkan mereka. Ibu, mohon maaf sekali. Anak-anak kita itu ya Allah kalau di luar, terutama anak laki-laki, ya walaupun anak perempuan juga sama, tapi mayoritas anak laki-laki. Itu bahasanya bahasa yang luar biasa. Betul nggak Bu? Nggak usah jauh-jauh lihat anak-anak kita yang main di lapang sini ya. Ibu-ibu misal iseng lewat gitu. Ketika mereka main bola, ketika main apa. Maka yang keluar menjadi kata-kata spontan itu adalah kata-kata yang kasar. Nah ini yang harus kita tanamkan.
Minimal kita ingatkan, ketika kita ingatkan, oh tahu, oh ini adalah kata-kata yang kasar. Sehingga apa? Paling tidak nanti mereka tahu bahwa kalimat-kalimat ini, kata-kata ini jangan saya ucapkan ketika kepada orang yang di atas saya. Kan gitu. Terutama kalau anak-anak kita yang tidak terbiasa menggunakan bahasa Sunda. Sama temennya di heureyan. Dia di rumah sehari-hari pakai bahasa Indonesia, di sekolah sama temennya dibully dengan cara apa? Dikasih tahu bahasa Sunda padahal bahasa Sundanya bahasa Sunda yang kasar. Sama dulu ketika saya baru datang ke Bandung, Bu, tahun 90-an. Data apal teh atuh. Temen ngomong gini. Ternyata setelah ini, kenapa kok teman perempuan pada gitu? Ternyata ngomong jorang. Ya Allah ya Robbi, ini pengalamannya. Ya nggak pantas saya ucapkan di sini contohnya, mual dicontohan kan gitu. Ya karena ketidaktahuan. Nah, itu biasa. Ya biasa itu orang-orang yang dari daerah ke satu daerah yang dia belum bisa bahasa di situ, kemudian suka dibully dengan cara dibohongi ucapannya. Nah ini anak-anak kita seperti itu, Bu, anak-anak kita. Maka yang harus kita perhatikan adalah yang pertama pilihan kata yang harus mereka ucapkan ketika mereka berbicara. Kalau istilah kerennya itu diksi. Mana pilihan kata yang tepat untuk teman mereka? Mana pilihan kata yang tepat untuk bapak ibu guru mereka? Untuk ayah ibu mereka. Kalau bahasa Indonesia relatif tidak jadi persoalan. Tetapi kalau menggunakan bahasa Sunda, nah ini yang harus kita perhatikan. Bu ya, bahasa Sunda itu kan mirip-mirip bahasa Jawa. Ada ininya. Apa itu Bu namanya? Undak-unduk bahasa. Nah, di bahasa Jawa itu ada si Mbak, Bu Juwarno ada. Bu Juwarno nyumput wae kunaon? Lagi sakit. Oh, kenapa Mbak sakit? Oh. Iya, kan gitu kalau bahasa daerah itu biasanya ada undak-unduk. Dengan temennya pakai istilahnya apa? Dengan orang yang lebih tua istilahnya apa? Dengan bapak ibu guru menggunakan sila apa. Makanya saya sering mengingatkan ke anak-anak, udahlah kamu daripada ngomong gak tepat, udah menggunakan bahasa Indonesia saja kalau di sekolah ya kan gitu. Kenapa? Masa ke gurunya karena dia gak tahu Pak, geus dahar acan. Itu karena ketidaktahuan. Nah, itu kan gitu. Padahal ungkapan atau kata dahar itu kan gak tepat kepada orang yang levelnya lebih tinggi. Kepada teman itu boleh. Kepada yang lebih tinggi tuang, neda. Naon deui Bu? Ada yang lebih lemes lagi? Nah, kan gitu. Dan ternyata itu gak mudah bahasa Sunda itu. Saya aja masih sering salah, udah puluhan tahun di Bandung kan gitu. Ya. Gitu. Kalau ibu-ibu makan udah jago, udah mahir, sudah tepat ini untuk apa kan gitu. Oke itu. Kemudian yang kedua adalah intonasi. Intonasi itu apa intonasi bahasa urangna teh Bu? Nadanya, tinggi rendah nada kita, ya. Nah terkait dengan tinggi rendah nada bicara ini direkam oleh Allah dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 2 Bu. Nah, di situ ada di tulisan itu. Saya cantumkan. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 2, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Tuh. Ada ternyata. Hai orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi. Tah, Bu. Kepada si bapak di rumah sok tinggi teh suarana.
Kalau nggak jelas atau jatahnya berkurang. Allah. Kan gitu. Seorang istri solehah itu adalah yang nada suaranya tidak melebihi nada intonasi suara suami. Saneh cek abdi ya mabu cek ustah. Tuh lihat ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Ya, itu dikasih uang sesuai keinginan, alhamdulillah. Dikasih uang melebihi keinginan, sok tuh. Melebihi ya mah, di atas ekspektasi misalnya. Kenapa? Kan gitu. Jangan melebihi suara suami. Kan gitu. Sering, Bu? Enggak, yakin di sini mah enggak. Enggak kelewat. Atau enggak jarang kan gitu. Kan gitu. Suaranya bagaimana? Ya jangan melebihi lah. Ibu lebih tahu bagaimana suara yang tinggi dan yang rendah. Nah begitupun anak-anak kita ajarkan. Nah kalau sama ibu, kalau sama bapak, ya. Kalau saya sering nyebut ke anak-anak saya itu jangan tong nyereng. Nah, tong nyereng sehingga seprit. Nah, tuh, ya Bu ya. Jadi maksudnya biasanya itu anak-anak kalau dia minta, ayah minta uang 10.000, cuma dikasih 5.000, mana 5.000? Itu nyereng gitu. Dalam bahasa saya ya, nggak tahu dalam bahasa ibu-ibu. Itunya, nggak usah, jangan seperti itu. Tetap, kalaupun kamu protes, kalaupun kamu menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan, sampaikan dengan cara yang baik, dengan cara yang santun. Nah ini ya, jadi mulai sekarang nanti nyampe rumah Bu ya, ke bapak suaranya jadi lemah lembut sekali. Si bapak jadi anehan, itu kunaon si ibu, si mama. Ya nanti saya akan cek kepada suami ibu-ibu di sini. Ya ketemu Pak RT Pak Rudi. Ari kamari si ibu kumaha nyariosna? Alhamdulillah Pak Wahid nuhun pisan. Iya masih kamari mana? Hanya ti kamari si ibu miwarang abdi pangaladangkeun dengan sangu oge meuni lembut pisan. Nanti saya akan tanya ke Pak RT Yudo. Pak Yudo kumaha Bu Yudo ayeuna alhamdulillah gitu. Ya. Ya alhamdulillah ya, minimal Pak kita mengangankan sesuatu yang ideal Bu ya. Itu kan ideal. Itu kan ideal, sesuatu yang sempurna. Kalaupun kita tidak sampai kepada kesempurnaan itu, paling tidak kita mengarah ke sana. Paling kita arahnya ke sana. Ada kaidah dalam usul fikih itu begini. La yudraku kulluh wa la yutraku kulluh. Jika kamu tidak mampu melakukan sesuatu secara sempurna, maka jangan kau tinggalkan kesempurnaan itu. Sekali lagi, jika ibu-ibu, jika bapak-bapak belum melakukan yang sempurna dalam hal apapun, maka tong ditinggalkan. Ya, dah saya mah teu bisa sempurna siga itu moal itu salah. Tetapi kerjakan dalam batas kemampuan kita. Contohnya tadi bicara lemah lembut dengan suami itu kan ideal. Can bisa, maka kita paling tidak berusaha untuk itu. Ya minimal momen-momen tertentu. Yang pasti mah momennya kapan Bu? Tanggal 1. Ya kan momen awal bulan kan itu. Ya Bu ya. Ayah mau masak apa hari ini gitu.
Oh makan apa hari ini gitu. Ya. Ah gitu ya Bu ya, gitu. La yudraku kulluh wa la yutraku kulluh. Jika kesempurnaan belum kita raih, maka janganlah engkau tinggalkan. Kamu kerjakan dalam batas-batas kemampuan yang kita bisa ya. Itu. Tadi pilihan kata, kemudian intonasi, yang ketiga adalah situasi. Kita tanamkan, kita ajarkan kepada anak-anak kita terkait dengan etika berbicara. Situasinya seperti apa? Momennya bagaimana? Itu kan kita memerlukan pilihan-pilihan kata, memerlukan perlakuan etika berbicara yang berbeda. Ya, kan gitu. Tentu ketika kita berkumpul dengan teman, ibu-ibu, sesama yang satu level usianya, apalagi dengan teman SMP, SMA, enggak sesuai teka kontrol eta mah. Betul enggak? Ibu-ibu reunian misalnya, walaupun ibu-ibu sekarang sudah usianya 60 tahun, tapi ketemu dengan teman SMA, rarasaan usia berapa Bu? Rarasaan usia SMA. Sebab apa? Framing pikiran kita itu adalah framing SMA. Kan gitu. Ya. Makanya terlepas dia jadi ini, jadi itu, jadi ini, udah itu mah hilang. Label-label pejabat dan sebagainya udah ketemu. Tetapi kemudian ketika dalam momen yang berbeda, ibu ketemu dengan siapa? Kita sebagai warga ketemu dengan Pak RW badai ka manten. Bener ya manten ya? Manten apa penganten? Ternyata ini sok ngaherian teu bisa bahasa Sunda Bu Agus mah. Ya kan gitu. Ibu ketemu dengan Pak Kades. Dalam rangka apa? Kita menghormati li ta'zim. Seorang murid ketemu dengan gurunya. Seorang jamaah ketemu dengan ustadznya. Nah itu etika. Saya ingat betul. Dulu ketika saya kecil Bu, ya Allah, betapa kita menghargai bapak ibu guru kita. Saya ingat naik sepeda Bu ya, naik sepeda. Rumah guru sebelah sana ya. Ini jalannya di sini. Saya nggak tahu, saya yakin Pak guru itu dia nggak lihat saya. Sedang di sana. Turun dari sepeda. Dituntun gara-gara lewat depan rumah guru. Coba. Padahal kalau saya naik jalan, naik terus nggak ada pengaruhnya. Dididik seperti itu, ditanamkan etika seperti itu. Betapa menghargai li ta'zim. Coba. Sekarang anak-anak kita, murid-murid kita, ya Allah miris sekali. Kemarin saya lihat berita Bu, di daerah mana itu seorang ibu guru ditonjok sama muridnya sampai berdarah. Lihat berita nggak Bu? Yang nonjok bukan anak laki-laki, perempuan. Coba bayangkan. Jangankan melakukan perbuatan yang sekian puluh tahun yang lalu saya lakukan. Penghormatan murid seperti itu yang diberikan kepada gurunya. Orang yang harus dihargai, yang harus dihormati karena memberikan ilmu, tetapi kemudian diperlakukan seperti itu. Coba ditonjok sampai berdarah ibu-ibu, gurunya udah senior, guru SMA ya, yang itu. Kita bayangkan. Nah ini, maka dari kecil sedini mungkin kita tanamkan kepada anak-anak kita. Nah, harus sopan, santun, menghormati, menghargai kepada orang lain, kepada orang yang lebih tinggi dari kita. Nah ini ya ini. Oke, yang ketiga, tuh udah 1 jam. Yang ketiga, yang terakhir, etika bertamu. Nah kalau ini adalah cocok untuk kita. Orang tua, anak-anak kita kan jarang. Tapi tetap mereka juga harus tahu. Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulnya Rasul. Itu dalam sebuah hadis yang terkenal Bu, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim doifah.
Nanti ada satu lagi, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jaroh. Dhaifah itu artinya tamu. Maka kewajiban kita, kewajiban tuan rumah adalah menghormati, menghargai tamu, siapapun itu tamunya. Dari sisi tuan rumah. Maka yang jadi sorotan kita di sini adalah dari sisi kita sebagai orang yang bertamu. Maka dalam Islam itu para ulama mengajarkan, mengibaratkan ad-dhaif kal jasad. Tamu itu ibarat jasad. Bukan jasad, ad-dhaif kal mayit. Seperti jasad yang sudah meninggal. Artinya diperlakukan seperti apapun, dia nurut. Dari sisi kita sebagai orang yang bertamu. Tapi dari sisi sebagai tuan rumah, maka fal yukrim dhaifah. Hormatilah, muliakanlah tamumu. Sok aya tamu ke rumah bu? Kosok? Seueur. Dimuliakan enggak? Disuguhan teu? Maka kewajiban tuan rumah itu adalah fal yukrim dhaifah, muliakan tamu. Contoh dulu ketika zaman Rasul, para sahabat betapa mereka tahu hadis ini, berebut mereka ketika datang ke rumahnya seorang tamu, padahal makanan tidak ada di rumahnya, hanya untuk makan saat itu. Tetapi ia rela, ia berikan kepada tamu. Tuh bu, tuan rumahnya rela berlapar-lapar dalam rangka apa? Nyuguhan tamu. Itu dari sudut tuan rumah. Maka dari sudut kita yang bertamu, maka kita berlaku kal mayit. Apa yang diberikan, apa yang diperlakukan, apa yang disuguhkan oleh tuan rumah, tarima we. Disuguhan alhamdulillah, lamun teu piraku. Kan gitu. Jadi tamu kok nawar. Tuan rumah sudah nyuguhan teh manis misalnya. Sigana ngeunahnya teh manis jeung goreng jauh misalnya. Gak usah, terima aja apapun. Udah disuguhan jeruk, sigana lamun jeung apel seger ya. Itu namanya dia tidak kal mayit. Padahal para ulama mengajarkan ad-dhaif kal mayit. Tamu itu seperti mayit, diperlakukan oleh tuan rumah seperti apapun nurut. Begitu. Kemudian yang kedua, ketika dia bertamu, maka dia harus yasta'zinu dalam Al-Quran, minta izin. Tong asal selonong masuk, tah bahaya tah. Komo lamun si bapak keur libur mah misalnya, abang geus akrab misalnya, Bu Agus datang ke rumah Bu Hani siang-siang, ada perasaan ada Pak Giono lagi kerja, lagi libur misalnya, kan bahaya teketok pantoh heula. Maka harus minta izin. Rasul mengajarkan sebelum masuk rumah kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketuk pintu. Orang makan di dia umumnya pagernya. Da pintu mah jauh di dalam pagar diketrek. Punten assalamualaikum. Atos. Sakali deui punten assalamualaikum. Atos. Sampai 3 kali tadi dibuka, tong maksa. Tong kukulutus. Abang nu cek Bu RT teh. Abang nu datang saya bendahara RT menisiun ditagih iuran misalnya. Bisa jadi orangnya tidak ada, bisa jadi tidak terdengar, bisa jadi sedang sholat fardu, kan gitu. Kan itu alasan-alasan yang syar'i untuk tidak membuka pintu, atau memang sedang tidak mood untuk menerima tamu, kan gitu.
Jadi tekudu ngambek, tong suudzon. Dikait-kaitkan kamanan, pantesan. Kamari basa ketemu di jalan, disapa gitu, ngaliak-liak acan. Tah buktina ayeuna saya datang ke rumah 3 kali assalamualaikum pupunten teu dibuka. Tuh kan nambah dosa. Ketika 3 kali kita ketuk pintu, 3 kali kita salam tidak dibuka, pulang saja. Udah beres, gak usah kemudian kita kait-kaitan dengan hal-hal yang lainnya. Nah itu beberapa etika diniyah. Ini namanya etika diniyah, masih banyak yang lain. Etika bergaul, ya masih ada nanti edisi berikutnya. Sebenarnya sudah saya tulis di situ ya. Kalau ibu baca di situ ada, terakhir saya posting itu pergaulan bebas, no way. Sebelumnya. Terakhir itu tentang ciri kedewasaan ya, gitu ya. Jadi nanti untuk edisi berikutnya nanti kita coba untuk bahas lebih jauh. Jadi itu Bu ya, waktunya sudah lebih dari 1 jam. Terima kasih atas segala perhatiannya, tapi jangan lupa follow dulu, coba. Klik yang sebelah kiri Bu, tanda panah. Udah Bu? Nah kemudian ada tanda ini. Nah itu ada foto, udah ketemu foto belum Bu? Tuh Bu Hani udah bisa Bu Hani. Bu Lilis sudah? Iya catatan abwah. Oke catatan abwah silahkan di follow. Nanti kalau nggak sempat di rumah ya. Insya Allah mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hambanya yang dalam hidup beragamanya, sebagai hamba yang memiliki etika, memiliki adab dalam kehidupan kita beragama. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasul, Rasul adalah hambanya yang paling mulia karena akhlaknya sungguh mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Mari kita akhiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.